Oke, sobat calon guru semuanya, sebelum kita ini melakukan pendaftaran formasi atau mendaftar formasi baik itu CPNS maupun juga P3K 2024, maka langkah sebelumnya ini kita harus menyelesaikan yaitu pengisian biodata. Nah, pengisian biodata di SSC-ASN untuk pendaftaran CPNS maupun juga P3K 2024. Dan pada video ini kita akan memberikan pengalaman yaitu bagaimanakah cara pengisian biodata di akun SSC-ASN untuk pendaftaran CPNS maupun juga P3K 2024. Kira-kira bagaimanakah cara mengisinya? Tentunya di bagian pengisian biodata nanti juga akan menentukan apakah kita ini lulus seleksi administrasi ataukah tidak. Nah, kira-kira bagaimanakah caranya dan untuk meminimalisir kesalahan pada tahap ini bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Setelah kita berhasil membuat akun, langkah berikutnya ini kita login ya, login untuk melanjutkan pendaftaran. Nah, kita klik di sini login bisa di sini ataupun juga di sini ya, lanjut login pendaftaran. Saya langsung saja di sini ya, lanjut login pendaftaran. Kemudian kita aktifkan kamera, iya, oke. Kemudian kita masukkan nick dan juga password kita yang tadi sudah kita buat. Setelah itu kita masukkan captcha, kemudian kita masuk. Oke, di sini setelah kita masukkan nick dan juga password, kemudian kita masukkan captcha dulu. Oke, di sini captchanya apa disesuaikan. Berikutnya kita klik masuk. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Nah, ini kita sudah berhasil login. Nah, langkah berikutnya di sini kita masuk ke langkah pertama yaitu biodata. Pengisian biodata. Nah, di sini kita isikan data-data sesuai dengan yang diminta ya. Oke, di sini kita isikan untuk nama sesuai ijazah tanpa gelar ini sudah masuk ya. Ini include dari tadi ketika kita membuat akun. Kemudian di sini kita masukkan gelar depan. Kalau misalkan teman-teman punya gelar depan ini dituliskan, kalau misalkan tidak punya ini ya kita kosongin saja. Gelar depan itu seperti apa? Gelar depan itu adalah berupa singkatan, contohnya kalau misalkan dokter adalah DR ya, dokter itu DR, profesor prof dan lain sebagainya, insinyur itu ER dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan kita nggak punya ya kita di strip aja ini sesuai dengan petunjuk. Kalau nggak punya di strip ya. Untuk gelar belakang ini disesuaikan gelarnya apa, kita tuliskan dulu. Ini kebetulan saya itu SPDI misalkan seperti ini. Nah, inilah untuk gelar belakang saya ya. Oke, sudah betul atau belum ini? Oke, sudah. Kemudian kita lanjutkan. Oke, kemudian setelah itu kita lanjutkan ya. Nah, di sini untuk jenis kelamin silahkan teman-teman pilih ya. Di sini laki-laki atau perempuan. Kemudian di sini masukkan untuk alamat pada KTP ini apa. Kemudian untuk sedang mengikuti beasiswa atau enggak ini kalian pilih. Kalau misalkan tidak ya tidak. Oke, kemudian di sini alamat pada KTP ini kita masukkan dulu ya. Oke, sudah kita isikan semuanya dan sekarang ini kita scroll ke bawah, lanjut ngisi bawahnya. Dan berikutnya di sini kita pilih jenis disabilitas. Apakah teman-teman disabilitas ataukah tidaknya ya. Nah, di sini disabilitas atau tidaknya. Kalau misalkan tidak ya tidak. Kalau misalkan teman-teman nanti ngisikan disabilitas itu nanti resikonya apa? Resikonya berarti kalian harus mendaftar yang formasi disabilitas. Dan di bagian sini sampingnya nanti akan diminta untuk menyematkan yaitu link video yang menunjukkan teman-teman disabilitas. Dan juga di bagian unggah dokumen nanti ada surat keterangan sehat yang menerangkan bahwa teman-teman disabilitas. Kita contoh nih, misalkan di sini ya, misalkan netra, ya kan? Di sini nanti ada link video. Kalian harus memasukkan link video di sini. Nanti akan diverifikasi oleh verifikator instansi. Nah, kalau misalkan kita nggak disabilitas karena kita ingin mendaftar yang formasi umum, ya di sini non disabilitas ya. Jangan sampai keliru. Oke, kemudian untuk negara domisili di sini kita isikan ya. Negara domisilinya teman-teman itu di mana? Kita isikan. Nah, di sini adalah negara domisili itu dalam negeri atau luar negeri. Kalian tuh sekarang tinggalnya itu di mana? Nah, ini silakan dipilih. Oke, berikutnya di sini masukkan alamat domisili. Saat ini tempat tinggal kalian itu di mana? Oke, berikutnya setelah di sini masukkan alamat domisili. Nah, di sini kan alamat domisili itu kan di sini maksimal itu sampai dengan kecamatan ya. Nah, ini sampai kecamatan. Jadi kalau misalkan ada dusun, kemudian RT RW mungkin kalian masukkan desa atau kelurahan, maksimal ini sampai kecamatan. Kecamatan apa? Kabupaten masukkan enggak? Tidak. Karena apa? Karena di sini ada nih, ada kolom kabupaten, ada kolom provinsi. Jadi cukup sampai dengan di kecamatan saja ya.
Berikutnya teman-teman di sini pilih yaitu provinsinya. Ini kalian provinsi mana, di sini dipilih ya. Kemudian nanti kalau misalkan kalian sudah pilih, maka ketika klik di kabupaten akan ditunjukkan untuk kabupaten yang termasuk dalam provinsi yang sudah kalian pilih itu. Oke, sekarang saya pilih dulu. Oke, berikutnya di sini kita pilih kabupaten ya, kabupaten atau kota. Ini sesuai dengan provinsi yang kita pilih, maka akan ditunjukkan yaitu nama-nama kabupaten kota yang ada pada provinsi kita, teman-teman. Dan kemudian setelah dipilih kabupaten kota, ini kalian pilih nih untuk agamanya ya, agamanya apa. Ini silahkan dipilih untuk agama. Kemudian berikutnya di sini untuk tinggi badan, silahkan kalian tuliskan ya tinggi badan masing-masing di sini. Dan berikutnya di sini agama sudah, tinggi badan sudah, kemudian nomor telepon ini adalah wajib diisi ya. Kalau misalkan saya itu sejak tahun-tahun sebelumnya, kalau misalkan kita nggak punya nomor telepon ya, ini nomor ponsel ini kita tuliskan kembali di sini. Karena apa? Kalau kita kosongi ini kan nggak bisa di save ya nantinya. Oke, berikutnya kita pilih status perkawinan, teman-teman sudah menikah ataukah belum. Kemudian akun media sosial ini kalian bisa isikan kalau punya ya. Dan untuk petunjuk pengisian ini sesuai dengan yang ada di bawah, kalian tuliskan username ya. Kemudian di dalam kurung itu masuk media sosial apa, Facebook, YouTube, atau mungkin TikTok, atau mungkin apa. Nah, berikutnya di sini kita tanda tangan nih. Nah, tanda tangan ini kita cukup di sini. Nah, ini tanda tangan, ini sesuaikan dengan tanda tangan kalian. Nah, ini ya. Jadi di sini tanda tangannya. Kalau misalkan ingin mengulang lagi, kalian klik di sini clear. Kemudian tanda tangan lagi. Kemudian clear. Nah, kalau misalkan sudah, nanti kita lanjutkan, maka otomatis tanda tangan ini akan berpindah ke sebelah kanan sini ya. Oke, saya tanda tangan dulu. Oke, sekarang tanda tangan kita sudah ya, ini sudah selesai tanda tangannya. Nah, berikutnya supaya isian biodata dan juga tanda tangan ini tersimpan, maka kita harus klik tombol selanjutnya, diklik di bagian scroll ke bawah ya. Oke, berikutnya di sini kita masukkan kode captcha untuk melanjutkan. Ini dimasukkan ya. Oke. Nah, berikutnya kita klik selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kedua di setelah login SCSN, yaitu memilih jenis seleksi. Nah, di sini karena saya akan mendaftar CPNS Kementerian Agama, kita klik di sini, formasi CPNS. Kemudian kita scroll ke bawah untuk klik selanjutnya. Berikutnya kita klik selanjutnya. Nah, sekarang saatnya kita mendaftar formasi. Nah, kita mendaftar formasi di sini, kita ketikkan yaitu